فبأي آلاء ربكما تكذبان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Esther Evalinda Sinaga. Di video kali ini berbeda dengan video sebelumnya. Kalau di video sebelumnya saya ingin membahas tentang perjalanan keluarga saya mualaf atau setelah keluarga kami mualaf. Tapi di video kali ini berbeda dengan video sebelumnya. Video kali ini saya ingin membahas tentang seorang mualaf. Alhamdulillah kita menambah satu saudara kita lagi, yaitu berprofesi sebagai dokter. Dokter itu sudah berkeluarga dan memiliki 3 orang anak. Kronologi yang saya tahu bahwa dokter tersebut sering dianiaya oleh suaminya. Alasan dokter tersebut karena dia tahu di setiap agama apapun membenci sebuah perceraian, dan dia masih menjaga keutuhan rumah tangganya karena anak-anaknya. Oke, lanjut aja bagaimana kisah dokter tersebut, karena saya jujur sangat terharu melihat perjalanan hidup dokter tersebut yang begitu tragis, yang begitu mengundang air mata. Sebelum ke video kesaksian dokter tersebut mengapa dia masuk Islam, kita lihat dulu video dari sebelum dokter ini memeluk agama Islam. Kami datang Tuhan di hadapan-Mu, yes Lord. Kami merasakan Tuhan ada atmosfer Tuhan, kehausan, kelaparan kami Tuhan akan Engkau Tuhan. Kami mau Engkau lebih lagi Tuhan, lebih dari apapun Tuhan di hidup kami Tuhan. Karena memang benar sih kalau itu ya, kalau apa yang terjadi dalam hidup kita tuh memang sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz ya. Itu saya baru tahu juga setelah kembali ke fitrah Islam ini gitu. Saya nggak pernah berpikir untuk suatu saat saya akan berubah jadi Islam. Dengan latar belakang keluarga saya seperti itu, kemudian suami juga dari kecil sekolah Katolik ya mayoritas gitu. Kemudian apa ya, dari suku juga kan nggak mayoritas adalah non muslim gitu kan ya. Jadi suatu hari di awal bulan Maret itu, awal pandemi, Iya tahun lalu. ya itu kan kita lagi mulai digalakkan untuk pakai masker, sering cuci tangan, terus nggak boleh jabat tangan gitu ya. Entah kenapa saya berpikirnya saat itu kayak melihat wanita muslimah yang jaga wudhu, yang nggak boleh salaman gitu kan. Dulu ada beberapa teman kantor saya juga yang nggak mau salaman gitu kan sama lawan jenis. Itu saya dulu juga kayak rasa gitu banget gitu kan dulu mikirnya ya. Terus atau ngelihat wanita yang pakai cadar gitu kan kayaknya, terus kalaupun mereka foto atau apa itu emang kelihatan ya, atau suaminya emang nggak ketuker ya atau apa, sampai sempat ya mohon maaf sempat bercandanya ya seperti itulah ya gitu. Tapi nggak tahu kenapa di awal pandemi itu saya malah kayak dilihatnya adalah kok kayak orang muslimah itu ya gitu ya. Kayak sekarang kita kayak dipaksa semua pakai niqab ya, kayak seolah gitu ya, sampai berpikir bahwa ini ajaran agamanya kok baik sekali ya, saya mikir. Apalagi saya dengan latar belakang medis kan, saya mikirnya saya lihatnya bukan, saya jadi awalnya itu nggak belajar doktrin ajaran Islamnya gitu. Untuk belajar juga kan takut ya, jadi saya cuman iseng browsing manfaat wudhu itu, saya manfaat gerakan sholat gitu, kenapa orang pakai niqab kayak gitu-gitu. Saya lihatnya yang sederhana gitu sih gitu. Saya lihat kok secara medis ilmiah bisa dibuktikan, tapi juga ajaran agamanya masuk gitu. Berawal dari situ sih, gerakan sholat kenapa gini, terus kenapa kakinya jarinya harus begitu ditekan, secara medis itu semua bisa dijelaskan gitu kan, secara ilmiah ya. Betul. Nah itu saya agak mulai kok gitu. Terus habis itu sempat ada lagi pertentangan di batin gitu. Tapi doanya diulang-ulang. Saya mikir gitu kan. Doanya kan diulang-ulang. hafalan. Iya. Kalau soalnya saya taunya kayaknya ini doanya kan diulang-ulang itu bacaannya. Itu sepengetahuan saya aja gitu kan. Terus tapi kayak ada lagi di batin yang menjawab, atau mungkin itu Allah gimana ya, saya itu kayak dialog gitu. Saya sampai kayak ngelihat ke langit gitu kadang. Tapi doanya kan diulang-ulang. Kadang saya gitu. Terus kayak Allah jawab, bukankah emang bumi ini berputar dengan memang semua ada hitung-hitungannya. Saya tuh pernah tahu ada zikir 100 kali, ada berapa waktu saat itu ya, waktu saya non muslim, kok doa aja dihitungin 100 kali atau berapa gitu kali. Mas saya apa bedanya dengan kalau cuma 3 kali atau apa gitu kan. Saya sempat gitu. Terus tapi kayak di hati tuh ada yang bilang bahwa
di bumi ini juga geraknya itu juga ada hitungannya semua. Coba 1 detik aja atau 1 hitungan salah aja ya berantakan gitu kan. Kayak kejawab gitu. Setiap ada saya ragu apa kejawab. Enggak lah, itu di lantai gitu kan. Sholatnya sembayangnya tuh ke lantai gitu, kayak kotor atau gimana gitu ya mikirnya gitu ya. Terus tapi saya mikir lagi, tapi itu kayaknya itu ya di hadapan Allah semua sama ya. Tapi waktu saya itu ngomong di hadapan Allah ya, di hadapan Tuhan kayak emang semua manusia sama ya gitu kan, derajatnya sama ya. Itu mau kaya mau miskin semua di lantai kan. Nggak bisa milih kayak, mohon maaf, yang sebelumnya kan saya bisa duduk di kursi yang kalau PD bisa duduk di depan mungkin, yang ini duduk di belakang, yang di depan mungkin kursinya lebih bagus atau apa gitu. Ini nggak bisa, mau duduk di depan mau belakang ya tergantung kamu datang ya kan. Kita bisa paling depan yang laki-laki ya kan. Untuk saya datang ke Mualaf Center Umiren ya? Belum. Belum ya. Kebetulan ketemu dengan Bunda Sri di Mualaf Center di Jakarta Barat 2008. Iya betul. Udah di sana udah dimulailah. Kenapa? Saya ceritain seperti tadi juga. Oke, terus benar yang kayak teman saya bilang, beliau nggak nanya latar belakang saya, semua nggak ada nanya apapun, langsung jelasin tauhid, rukun iman, rukun Islam. Itu sambil diceritakan itu tuh air mata nggak terasa ngalir terus ya. Dari jam 9 sampai menjelang zuhur, Bunda nanya, gimana? Dokter Karissa sekarang mau gimana? Katanya dia gitu. Ya Bunda, saya belajar dulu, saya bilang gitu. Kalau yakin nanti saya masuk Islam, saya bilang gitu. Terus Bunda bilang, ya boleh gitu kan. Tapi nggak dihitung pahala ya, katanya gitu. Karena kan belum, katanya gitu. Mau Dokter Karissa baca Quran, mau Dokter Karissa sholat, itu belum dihitung pahala. Oh gitu, saya gitu. Emang kalau syahadat isinya apa Bunda? Percaya bahwa Allah itu esa, percaya, saya bilang. Percaya Muhammad utusan Allah, percaya, saya bilang gitu. Ya udah itu isinya syahadat. Ya udah saya syahadat, saya bilang gitu. Gak ada mikir gimana tuh, gak ada saat itu. Dan memang Bunda juga kan gak jelasin apapun di luar tauhid itu kan. Jadi rumah saya tuh ada CCTV-nya semua. Cuma ada satu blind spot itu yang di depan pintu klinik saya. Jadi kalau dari sisi sini ada CCTV, dari sana CCTV, pas di depan pintunya banget lah, itu yang kayaknya blind spotnya, yang nggak dapat CCTV manapun. Jadi saya sholat di depan pintu klinik saya, yang mana itu deket sebelahnya kamar mandi, sebelah pintu klinik gitu. Jadi saya sholat di situ, diam-diam, termasuk pembantu saya mungkin nggak tahu juga, walaupun mereka mungkin nyuci mukena yang bukan miliknya, mungkin ya tahu juga tapi nggak tanya. Setiap habis selesai sholat yang wajib itu saya ini, alhamdulillah ya Allah bisa sholat, kasih kemudahan ya Allah untuk bisa sholat yang selanjutnya, itu terus kayak gitu. Itu saya ingat banget prosesnya saat masih belum ketahuan. Saya bisa minggu ketiga Ramadan kalau nggak salah itu selesai terjemahan Al-Quran. Maksud saya nyari kesalahan Mas. Itu saya niatnya baca itu sampai tuntas cepet-cepet supaya saya kalau ada salah nggak jadi, mumpung yang tahu baru dikit. Maksud saya tujuannya itu gitu kan. Kalau nggak ini ya udah mungkin bisa nggak jadilah, kalaupun emang ada kesalahan fatal lah gitu ya. Kok sampai dari depan sampai terakhir makin kesini juz 27 gini-gini kok makin yakin, dan saya nggak nemukan salah ya, entah saya awam gitu ya, tapi yang biasanya saya ya di sebelumnya itu baca kitab saya sendiri itu kayak kok gini, kok kontradiksi, kok di sini dibilang gini, di sini gitu. Banyak itu banyak banget yang saya baca saat dulu, pas dibandingkan dengan ini harusnya kan lebih banyak lagi untuk kitab yang baru gitu ya, yang nggak familiar gitu, harusnya saya lebih banyak lagi pertanyaan, entah kenapa enggak, satu pun pertanyaan enggak gitu. Itu saya sampai heran gitu, sampai saya akhirnya bilang ke ustazah yang benerin bacaan saya bilang, Bu, kayaknya sebentar lagi apa, keluarga saya tahu, saya bilang gitu. Saya rasanya, karena saya mintanya kan Allah bekalin dulu, saya belum baca yang lain-lain selain Al-Quran. Jadi waktu yang 15 Mei sudah ketahuan, akhirnya saya menjalani hidup seperti biasanya lagi, tanpa sepengetahuan mantan suami, karena dia juga udah pesan, sudah kamu ajarin lagi ayat hafalan Alkitab, kan anak-anak saya ajarin ayat hafalan juga, tapi yang Alkitab gitu kan. Cuman saya nggak lakukan juga karena saya udah nggak bisa lagi kan ya gitu kan. Sudah, terus sampai akhirnya 31 Mei
itu saya ingat saya mau tahajud, jadi sekitar jam 3:30-4 pagi ya. Iya. Itu saya pikir suami saya sudah tidur, jadi saya ngambil wudhu, terus ngelar sajadah, terus lagi mau takbir. Tiba-tiba saya di kamar anak, karena kan saya bilang tidurnya sudah pisah di kamar anak itu. Jeglek, pintu dia langsung gini, terus ngelihat sajadah, ngelihat saya pakai mukena, saya udah pasrah dengan mukena itu. Terus dia langsung keluar lagi, terus saya buka, ini saya nggak saya lanjutin sholatnya, terus saya keluar, kerudung ya, gitu ya? buka mukena, ya. terus saya keluar gitu kan, kamu kan udah saya bilangin, dia bilang gitu, kamu nyari apa sih, kata dia gitu kan, dia gini-gini. Terus habis itu saya baru mau jawab, udah digaplok ke deket kuping sini. Digampar Kan gitu, ya, dia Masya kan lawyer juga, jadinya dia tahu titik-titik yang nggak bisa kena visum. Kata dia bilang nggak berbekas, katanya kuping, kulit kepala kan rambut ya. Jadi saya dipukul arah kuping, saya jatuh langsung, karena kan keseimbangan ya, pusat keseimbangan, saya jatuh. Saya bilang sakit Dedi gitu. Terus saya keras memang, supaya maksud saya ada tetangga atau pembantu saya yang dengar gitu kan. Udah, karena saya teriak-teriak, ditarik, dijambak itu, ditarik masuk ke dalam kamar anak lagi. Di dalam kamar anak dijeduk-jedukin ke tembok. Masya Allah ya. Yang kita tahu bahwa dokter tersebut itu, dokter Karisa itu mengorbankan segalanya demi masuk Islam. Dan kita tahu juga bahwa dokter Karisa itu orang yang benar-benar mendalami jika sudah beragama. Seperti dokter Karisa itu seorang aktivis agama juga. Tadi video sebelumnya saya kasih tahu bahwa dokter Karisa itu sering khutbah gitu, memberi inspirasi kepada umat-umat di agama dia sebelumnya. Jadi memang dokter Karisa ini orang yang hidup atau mati, dia ingin mencari kebenaran. Subhanallah sekali, karena corona, karena ada virus pandemik ini, kita di rumah saja, sedangkan orang-orang medis mengetahui sedikit banyaknya tentang kesehatan yang itu tata caranya ada di Islam begitu. Subhanallah sekali. Baik, terima kasih untuk semuanya subscriber saya yang sudah menyempatkan untuk menonton video ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendukung channel saya, dan dukunglah channel-channel para penyiar Islam agar kita bisa menyebarkan agama Islam, memberitahu bahwa Islam itu agama yang benar begitu. Terima kasih untuk semuanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.